dia ngerasa mungkin ya beli motor nge-DP atau beli mobil nge-DP, nggak taunya tuh usahanya pas di depan turun. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke teman-teman, kali ini kita punya tips menarik nih buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun yang baru mau memulai bisnis. Tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Jadi ini adalah channel edukasi marketing bisnis dan juga dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain. Nah, studio desain grafis Kebun Desain ini sudah terdaftar di OSS Betul secara NIB udah punya. Terus juga Kebun Desain ini sudah terdaftar di DJKI Mereknya pun udah tidak bisa ada orang yang niru. Udah sertifikatnya udah keluar. Seperti itu. Dan Kebun Desain ini juga melayani jasa-jasa seperti desain logo, desain kemasan, dan desain sosial media. Dan juga ada cetakannya juga seperti itu. Oke, jadi hari ini kita punya bahasan menarik apa nih, Dek? Nah, kali ini kita mau bahas orang-orang yang memang sudah berwirausaha dan bingung nih gimana sih cara mutarin modal. Oke. Ini sesuatu yang baru nih, belum pernah dibahas. Cara muterin modal gimana nih ya? Nah, sebagian orang kadang suka bingung ya kalau misalnya udah berjalan nih usahanya, terus di tengah-tengah, kok modal kemana ya? Kok hilang gitu? Kok juga tiba-tiba, wah kok modal habis mulu ya? Ini kemana sih sebenarnya gitu? Iya, kok modal gak nambah-nambah gitu ya? Harusnya nambah secara kasnya nggak sih kalau misalnya memang berwirausaha secara benar dan cash flow-nya itu baik lah seperti itu. Harusnya kan berkembang gitu. Pasti ada salah satu sektor yang naik lah, ya nggak seperti itu kalau kalian memang berwirausaha secara benar. Oke, yang pertama, kenapa sih modal kamu nggak berkembang? Mungkin salah satunya adalah karena kamu tidak mencatat setiap pengeluaran dan setiap pemasukan. Ya karena nggak dicatat, kita nggak tahu nih ya modal tuh kemana hilangnya gitu. Iya, jadi masuknya nggak dicatat mungkin, keluarnya nggak dicatat, atau juga kadang ada yang suka masuk oke dicatat, tapi pengeluarannya nggak dicatat. Atau mungkin oke lah, ini karena usaha saya makan dulu aja, gampang urusan dicatatnya mah, nggak taunya nggak dicatat. Iya bener, jadi nggak tahu ya. Si modal kemana? Ternyata kita yang makan sendiri gitu. Modal kemana? Ternyata kita makan sendiri. Kayak misalkan jualan bakso, dia nggak catat tuh, dia makan sendiri sama keluarganya misalkan ya. Betul. Nggak dicatat. Tahu-tahu ini kemana ya? Nah itu yang bahaya seperti itu. Kadang-kadang suka meremehkan mentang-mentang itu produk kita ya udah makan aja gitu. Oke, yang kedua nih. Yang kedua itu jangan gunakan modal untuk kebutuhan konsumtif, Oke, benar. Jadi seperti ini, misalnya ya, oke, modal udah ngegulung banyak, karena ngerasa modal udah banyak, oh ya udahlah, kita beli motor dulu, kita beli mobil. Iya. Yang nggak tahu, dia ngerasa mungkin ya beli motor nge-DP atau beli mobil nge-DP, nggak taunya tuh usahanya pas di depan turun. Iya. Tuh kadang-kadang suka pengusaha baru ngerasa usahanya mulai maju kayak gitu ya. Betul. Terus ya udah deh beliin sesuatu yang sebenarnya belum dia perlu kayak gitu ya. Kalau perlu mah nggak apa-apa. Misalkan beli mobil pick up buat usahanya. Itu kan artinya modal buat mengembangkan usahanya si mobilnya. Tapi ini mah beli mobil yang yang didiemin aja, yang nggak ada kaitannya, yang nggak ada kaitannya dengan usaha, disewain enggak mobilnya, nggak jadi uang, kita bahaya. Nyicil kayak gitu ya. Mending kalau belinya cash. Iya itu. Kalau nyicil, kalian yang pusing sendiri seperti itu. Betul kayak gitu. Modal mah jadi kesedot ke situ nantinya kayak gitu. Untuk yang ketiga, selalu investasikan modalmu yang sudah menggulung atau keuntungan investasi dari usahamu itu ke hal-hal yang lebih berguna dalam usahamu. Misalnya gini, ketika kamu keuntungannya udah banyak nih, jangan tadi beli mobil. Bener kata Dinu, beli mobil nggak apa-apa, tapi beli mobilnya yang berkaitan dengan usaha. Mobil pick up. Atau misalnya kamu usaha jualan bakso misalnya, punya cabang satu, bikin cabang baru. Iya. Nah, investasikan ke hal-hal yang seperti itu.
Iya gitu. Kalau misalkan usahanya udah lama gitu ya, udah besar yang baru lah ya kita bisa have fun kayak gitu. Tapi ini mah baru juga 1 tahun misalkan, baru juga mau berkembang, modalnya malah dipakai hal-hal yang nggak penting buat si itunya, mending dipakai buat investasi. Betul sekali. Bikin cabang baru kayak gitu, ataupun nyuntik dana ke UMKM yang lain. Dan kita dapat kucuran dana tiap keuntungan mereka kayak gitu, daripada yang nggak muter, yang diem gitu. Nanti aja lah itu mah, nunggu udah berapa tahun baru kayak gitu ya. Iya betul sekali. Nah yang keempat, menggunakan modal untuk hal-hal yang produktif. Contoh seperti ini, misal kamu punya karyawan itu misalnya CS kamu nih ya, customer service kamu yang ngelayanin si customer. Nah, investasikan ke hal-hal yang produktif untuk si SDM itu, misalnya kasih dia pelatihan, bayarin dia pelatihan, atau misalnya undang pembicara yang bisa ngasih materi bagaimana cara menghadapi customer untuk CS kalian, seperti itu. Nah, itu hal-hal yang bisa digunakan agar modalnya itu bisa bermanfaat lah. Ya, digunakan di sektor-sektor yang bisa menunjang ya. Tadi kalau punya karyawan, upgrade skillnya. Kalau punya dana kayak gitu ya, ada dananya nih, ya mending pakai kayak gitu. Bisa juga digunakan misalnya untuk marketing uangnya gitu. Misalnya ternyata, wah modal kita atau kas kita udah ada 100 juta nih tahun ini. Oke, kita sisihkan sebagian untuk marketing, sisihkan untuk sebagian pengembangan SDM. Iya, benar. Gitu. Buat branding terus yang iklan misalkan. Yang bermanfaat lah pokoknya untuk usaha kamu gitu. Gitu. Oke, yang terakhir, ini yang paling penting, ini selalu kita ucapkan di setiap video kita. Yang paling penting adalah pisahkan modal dengan dana pribadi. Nah, itu sih. Nah, ini juga ini hal sepele yang cuman bikin bisnis tuh kadang bisa bangkrut gitu. Betul. Misalkan dana pribadi sama dana modal kayak gitu ya. Udahlah, ini mah usaha kita ini ya udah modal pakai aja bebas kayak gitu ya, dengan dana pribadi buat pakai beli nasi, buat beli peralatan dapur kita di rumah misalkan. Nggak dipisah, akhirnya ya tadi kehilangan modalnya hilang entah kemana, kita nggak ngerasa tahu padahal udah kita pakai, akhirnya bisnis nggak ada modalnya, bangkrut kayak gitu. Jadi modal itu ibarat kata aliran darah gitu. Yang kalau misalnya berhenti gimana tuh kalian? Ya lebih baik kita puasa dulu kayak gitu ya. Puasa di rumah misalkan, daripada dana modalnya kita pakai buat kebutuhan sehari-hari. Secara kasarnya seperti itulah. Kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memutar sebuah modal. Oke, itu aja sih. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang merasa suka dengan video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu, ke saudara kamu, ke grup-grup kamu kayak gitu, supaya video ini bermanfaat kayak gitu. Ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.